Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Kencana Putra dengan NIM 112111626 dari kelas K321MNR Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus yang telah diberikan oleh Bapak Randi Napitupulu SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Seorang pekerja keras bernama Alan mengalami kecelakaan kerja, yaitu terjatuh dari ketinggian pada saat bertugas membetulkan kabel listrik yang mati. Setelah mengetahui Alan mengalami kelumpuhan total, pihak kantor Alan memecat Alan dengan tidak hormat, dan dianggap bahwa kecelakaan ini adalah bentuk kesengajaan dia dan tidak diberikan pasangan sedikit pun. Kasus ini adalah bagian dari hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang tidak jarang ini terjadi di dalam kehidupan nyata. Pengusaha yang dianggap lalai malah memutarbalikkan fakta seolah pekerjalah yang melakukan kesalahan, agar si pengusaha tidak perlu membayar pesangon dan ganti rugi ke pihak keluarga pekerja. Dari studi kasus tersebut, mahasiswa diminta untuk menuliskan beberapa poin. Poin yang pertama adalah judul, poin yang kedua adalah latar belakang masalah, poin yang ketiga adalah pokok permasalahan, dan poin yang keempat metode penelitian yang dipilih. Masuk ke poin yang pertama, yaitu judul. Saya menuliskan judul, yaitu aspek hukum PHK terhadap pekerja yang mengalami cacat atau disabilitas akibat kecelakaan kerja di Indonesia. Masuk poin yang kedua, yaitu latar belakang masalah. Melihat hubungan kerja, kedudukan pengusaha dan pekerja harus dimaknai seimbang. Pada level tertentu, seorang pengusaha berhak untuk menuntut pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Begitupun pekerja, seharusnya memiliki bargaining posisi yang setara dengan pengusaha untuk mendapatkan haknya. Perbedaan kepentingan merupakan hal dasar yang mempengaruhi keharmonisan hubungan kerja. Persoalan upah misalnya. Setiap pekerja memiliki harapan gaji. Pengusaha menginginkan besaran gaji adalah wajar, terjangkau dengan biaya produksi dan kompetitif di pasaran. Dalam perkembangannya, untuk meningkatkan kinerja dan juga memperbaiki kualitas pekerja, maka sangat diperlukannya jaminan hidup yang pasti dan layak didapatkan oleh seorang pekerja, yang dapat juga akan mengakibatkan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada dengan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja yang harus sesuai dengan harkat martabat dan juga hak asasi manusia itu sendiri. Secara tidak langsung, pemberian perlindungan tersebut merupakan suatu apresiasi untuk menghargai hasil kerja para buruh yang telah membantu perusahaan dengan menyumbangkan ide-ide dan gagasan yang dimilikinya. Pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan pengusaha. Hal ini merupakan awal dari penderitaan para pekerja yang mengalami cacat tetap atau sakit akibat kecelakaan kerja karena tidak mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Jelas, hal ini dirasakan tidak adil bagi pihak pekerja. Kecelakaan dalam melakukan suatu pekerjaan kadang-kadang tidak dapat dihindari. Salah satu problematika dalam hal kecelakaan kerja yaitu mengenai tidak terpenuhinya hak-hak pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Tidak sedikit pemberi kerja atau perusahaan lalai dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi pekerja atau buruhnya, sehingga hak-hak pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja seringkali terabaikan. Ketentuan dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini berarti pengusaha tidak dapat mem-PHK pekerja karena cacat tetap akibat kecelakaan kerja. Apalagi dalam kasus pekerja, cacat tersebut tidak menghalangi pekerja untuk bekerja seperti biasa. Jika PHK dilakukan atas dasar cacat yang diderita oleh pekerja, maka sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan.
Poin yang ketiga yaitu pokok permasalahan. Pokok permasalahan yang pertama adalah pemecatan karyawan secara tidak hormat pasca kecelakaan kerja dapat memiliki dampak yang signifikan bagi karyawan dan keluarganya, baik secara ekonomi maupun psikologis. Yang kedua, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum terkait pemecatan karyawan pasca kecelakaan kerja, termasuk perlindungan hukum bagi karyawan yang mengalami pemecatan tidak hormat. Yang ketiga, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga menjadi bagian penting dalam konteks pemecatan karyawan secara tidak hormat pasca kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, salah satu problematika dalam hal kecelakaan kerja yaitu mengenai tidak terpenuhinya hak-hak pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Lalu di sini ada poin yang keempat, yaitu metode penelitian yang dipilih. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, studi kepustakaan, dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu, dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi bernama Bapak Joko Sabtono, SHMH, yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, RT 04 RW 03, Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Alasan mengapa saya memilih metode penelitian ini adalah karena analisis kualitatif menguraikan dan menginterpresentasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif, sehingga hasil penelitian ini nantinya akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci, sehingga dapat diinterpresentasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.